Hai semua, kembali lagi di tutorial Snack dengan C++ dan juga Relic. Di video kali ini kita akan melanjutkan game kita, di mana kali ini kita bakalan coba untuk mulai ngebikin snack kita tuh jalan gitu ya. Karena kalau misalkan sekarang pas saya jalanin kodenya, kita udah punya player kita, snack kita di sini, namun kita pengen dia tuh gerak gitu ya, sesuai arah yang kita tuju gitu. Misalkan ke kanan, terus kita pencet atas, berarti nanti ke atas, ke bawah, dan sebagainya gitu. Nah, pertama saya bisa ngapus gridnya karena kita kan gunain grid ini untuk kita tuh nyimpen kayak individual cellnya ke dalam sebuah vektor nama grid post, dan nanti ini berguna untuk nanti kita ngerandom makanannya. Oke, jadi teman-teman pengen masih tetap pengen nyimpen gridnya nggak apa-apa, itu untuk mempermudah kita juga dalam ngegambar snacknya dan juga foodnya nanti makanan dari si snacknya. Lalu di sini saya bakal komen aja ya kan, jadi kalau misalkan teman-teman pengen ditampilin, teman-teman bisa uncomment aja gitu. Oke, misalkan kita jalanin jadi dia nggak ada ininya, apa namanya, gridnya. Oke, nah sekarang saya mau nambah lagi tubuh si snacknya. Mungkin kita bikin 2 lagi jadi ada 3, namun ini terserah sih teman-teman, pengen bikin 1 aja atau ada 2 atau 3 atau 4 dan sebagainya, itu terserah teman-teman. Nah di sini kita, teman-teman perhatiin, di sini kita posisinya itu sama, tapi tenang aja kok, nanti ketika snacknya itu jalan mereka nanti apa ya, posisinya bakal berbeda gitu. Oke, di sini pasti bakal push snack 2, S2 dan juga S3 gitu. Kalau misalkan kita jalanin pun ya nggak kelihatan karena dia itu ada di posisi yang sama teman-teman, jadi dia ini kayak numpuk ibaratnya gitu. Oke, jadi pertama kita bakal ngebikin sebuah variable vektor, itu adalah dir, dimana dir ini nanti berguna untuk berisikan arah dari posisi snack. Jadi gini, kan vektor kita kasih, kalau misal untuk awal kita kasih dia itu gerak ke kanan ya, jadi kita pengen posisi x nya itu kita kasih 1 aja, dan untuk posisi y nya itu kita kasih 0. Oke. Nah setelah itu kita bisa membuat apa namanya, kontrol, jadi saya bisa kasih komen, bisa kontrol key, di mana kita mau ngecek setiap kali key yang kita tekan, yang kita pencet. Jadi kita bisa gunakan function if is key press atau key down juga oke. Misalkan kita pencet key up ya kan, key up itu artinya kita ke atas ya kan. Nah setelah itu ada key right, key down, dan juga key left. Jadi key right, key down, dan juga key left gitu. Nah teman-teman bisa gunain key yang pengen teman-teman mau, mungkin entah itu WASD. Namun di sini saya gunain panah ya, jadi up, right, down, dan juga left itu panah atas, kanan, kiri dan juga bawah gitu. Jadi kita mau ketika kita pencet atas, berarti otomatis kita bakal bikin apa namanya, dir ini, atau ini kepanjangan dari direction ya, dirnya ini itu menjadi dir dari vektor 2. Untuk posisi x nya itu kita bikin 0, dan untuk posisi y nya karena dia ke atas, jadi kita bikin min 1 gitu teman-teman. Oke, lalu untuk ke kanan sebenarnya sama kayak yang ini ya, jadi kita bisa copy aja ya kan. Jadi posisi x nya itu dia 1, dan posisi y nya itu dia 0, dan jadi dia ke kanan. Untuk ke bawah vektor tuh posisi x nya dia itu 0, dan posisi y nya dia itu 1 ya, karena dia ke bawah. Dan untuk ke kiri, teman-teman pasti udah tahu vektor tuh posisi x nya itu min 1, dan posisi y nya itu adalah 0 teman-teman gitu. Oke, nah sekarang kita bisa ngegerakin snacknya. Mungkin caranya seperti ini cara simpelnya. Jadi kita bisa bikin snacks, kita bisa loop snacknya dulu ya, for auto s dari snacks. Habis itu kita bikin snacks bikin snack s post itu ditambah sama dirnya. Habis itu coba kita lihat, kita jalanin, kita make. Nah, teman-teman perhatikan, kita berhasil jalan ke kanan. Pas kita pencet atas, no, dia ke atas. Pas dia ke kiri, no, dia ke kiri. Dan pas dia ke bawah, kanan, ke atas, semuanya gitu. Jadi ini dia, sini kita sudah bisa jalan. Namun tadi kan teman-teman lihat ya di sebelumnya ya, kita punya 3 buah tubuh.
Tapi kenapa cuma kayak satu doang gitu ya, kan di sini kita ngerakin semuanya teman-teman gitu. Jadi kita mau ngegerakin seluruh tubuhnya. Jadi bagaimana? Nah, saya bakal hapus ini karena kita nggak bakal gunain ini. Oke. Jadi kita mau snack kita tuh berjalan kayak setiap beberapa detik sekali teman-teman. Kalau misalkan main snack kan dia kan geraknya kayak gimana ya, kayak satu-satu gitu, kayak tet gitu ya. Jadi dia tuh nggak gerak secara langsung kayak tadi kayak yang kayak tadi gini nih, ya kan. Nah, ini kan dia kan geraknya kayak apa ya, kayak gerak ditekan habis itu terus gerak. Jadi dia tuh gerak sesuai sama gridnya tadi. Kalau misalnya coba saya onin lagi gridnya, nah ini kan dia geraknya langsung ya. Nah, kalau snack kan biasanya dia gerak sesuai sama kotaknya itu. Misalkan dia dari sini nih, dari sini dia ke sini, ke sini, ke sini, jadi dia ngepas sama kotaknya gitu kan ya teman-teman ya. Jadi kita bisa komen lagi ininya. Nah, kita bakal hapus ini kodenya. Nah, jadi pertama saya bakal bikin sebuah variabel tipe data float, yaitu adalah last update, dimana last update itu menyimpan value dari get time, dimana ini adalah value terakhir kali relipnya ini di init, ya kan. Jadi terakhir kali relipnya itu di init. Setelah itu kita bisa cek jika get time atau current time nya ini kurang dari last update, maksudnya get time dikurang last update itu lebih besar dari value tertentu, di mana di sini saya kasih 0,3. Nah, kita mau ngegerakin snacknya. Oke. Jadi ya, gimana kita ngegerakin snacknya? Kita nggak gunain cara yang tadi, karena kalau misalkan kita gunain cara yang tadi itu tuh kan kita punya 3 buah tubuh ya kan. Tapi nanti snacknya bakal tetap gerak di satu tempat gitu ya. Jadi dia itu numpuk. Jadi kita bakal bikin dengan cara kita bikin snack baru, pointer, mungkin new head, ya kan. Karena nanti kita bakal taruh snack ini itu di paling depan teman-teman. Setelah itu kita bisa bikin new snack. Setelah itu untuk posisi x-nya, nah kita bakal ngambil dari posisi snacks dot front. Jadi nantinya ini kita bakal ngambil yang posisi snack yang ada di paling depan teman-teman. Oke, setelah itu kita bisa akses postnya .x-nya ditambah sama dir.x dikali sama cell size-nya. Kenapa dikalikan sama cell size-nya? Karena kita mau dia gerak itu sesuai besar dari cell size-nya, entah itu posisi x maupun posisi y teman-teman. Setelah itu untuk posisi ininya sama kita bisa copy aja. Lalu kita bisa ganti ini posisi y. Oke. Dan dia tetap juga dikalikan sama cell size-nya. Setelah itu kita bisa insert new head ini ke dalam si snack-nya, snacks.insert, kita taruh dia di paling depan teman-teman. Begin new head. Oke. Nah, setelah kita insert dia di paling depan, nah otomatis kita mau ngehapus yang paling belakang. Jadi snacks.popback gitu. Jadi ini ibaratnya function yang ada di standard library vector, dimana kita bisa insert di tempat tertentu dan juga kita bisa ngapus di value paling belakangnya. Kalau misalkan popback itu dia ngapus ibaratnya snack paling belakang. Sekarang kalau misalkan kita jalanin, oke, dia kencang sekali teman-teman. Kenapa? Karena saya lupa buat ngebikin last update-nya. Kita ubah value ke dalam get time, karena kan ketika dia udah dikurang get time dikurang last update, dia lebih besar dari certain value. Lalu kita pengen bikin last update itu jadi get time. Jadi kita update posisi, kita update value dari si last update ini. Oke, sekarang kita coba jalanin. Nah, teman-teman perhatian, lihat kan. Nah, jadi ini dia, snack kita sudah bisa bergerak teman-teman. Dan juga ini kita ibaratnya nampilin seluruh snacknya. Jadi ini tuh 3 buah snacknya. Kita bisa ngasih ini garis biar teman-teman lebih jelas. Draw rectangle line. Oke, s post.x, s post.y, cell size dan juga warnanya putih. Misalkan saya jalanin lagi, nah ini dia kan. Jadi awal-awal palanya kayak satu dulu, setelah itu dia langsung muncul 3 teman-teman. Jadi ini itu alasan kenapa kita gunain cara seperti ini gitu. Jadi dengan begini kita sudah berhasil
apa namanya, menggerakkan snacknya teman-teman. Dia bisa ke atas, dia bisa ke kanan, ke bawah. Namun kalau misalkan kita lagi ke atas, setelah itu saya pencet bawah, no, dia bisa ke bawah ya. Ini harusnya nggak bisa ya. Nanti bakal kita fix. Tapi kalau misalkan teman-teman pengen lebih kencang, teman-teman bisa ubah ini jadi value-nya lebih kecil, misalkan 0,1, jadi dia bakal lebih kencang. Oke, kalau misalkan teman lebih lambat bisa digedein value-nya. Namun di sini saya rasa 0,1 dulu kali ya, biar kita lebih cepat juga. Oke, mungkin itu dia. Jadi mungkin saya bisa ngejelasin kode ininya nih. Jadi di sini nih, bisa kasih komen di sini biar teman-teman agak paham juga. Jadi kita kan punya snack nih ya. Ini kan snack kita nih. Anggaplah ini snack kita. Oke. Nah, kita kan mungkin saya zoom dulu biar teman-teman bisa ngeliat. Nah, ini anggaplah ini snack kita tadi ya, ada 3 ya. Nah, kita kan bikin snack baru, ya kan? New head baru, di mana posisi dia itu diambil dari posisi snack yang paling depan, ya kan, ditambah sama dirnya dikalikan sama sales-nya. Jadi ibaratnya dia tuh posisi dia tuh sekarang ada di sini nih di sini nih. Nah, jadi ibaratnya kita nggak bikin snack baru di mana posisi dia itu tuh di depan dari snack yang paling depan, teman-teman, gitu. Oke, dianggaplah ini snack barunya ya, nih yang ini snack barunya. Nah, setelah itu kita insert, ya kan. Nah, setelah kita udah bikin, kita insert nih, berarti kita taruh di sini, ya kan. Jadi kita insert nih. Nah, setelah kita insert, kita pop teman-teman yang paling belakang gini, terus kita hilangin yang paling belakang. Nah, jadi ini kan jadinya apa ya, kayak gerak gitu ya teman-teman, ya kan. Jadi berarti ini kita pop nih, habis itu ini kita bikin lagi, habis itu ini kita pop, ya kan, kita pop, setelah itu kita bikin lagi ya. Ini seakan-akan jadi kayak snack itu gerak tuh lama-lama. Mungkin ini karena saya hapus aja. Jadi ibaratnya ini kita pop, ya kan, ada 3 nih, ada 3. Kita insert snack baru di depan, kita pop paling belakang, ya kan. Yang apa, kita pop nih, ya kan. Ini saya kasih spasi, nah kita pop lah. Jadi ini yang snack saat ini. Nah, setelah itu kita insert lagi paling depan, setelah itu kita pop. Nah, ya kan, kita insert lagi paling depan, setelah itu kita pop, ya kan, insert lagi paling depan, setelah itu kita pop. Nah, jadi snack kita dia lama-lama gerak teman-teman. Jadi yang di pop ini dia tuh buat apa namanya, nyilangin yang paling belakangnya gitu. Oke, jadi itu dia penjelasan kenapa kita ngelakuin kode ini gitu teman-teman. Jadi itu dia, jika teman-teman suka video ini mohon untuk di like, share, dan subscribe. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.